mau ditaruh di mana mukaku nanti. Jalan beriringan dengan perempuan ini. Sudahlah mbak, nggak baik membantah perkataan suami. Lagian apa salahnya sih kita barengan periksa kandungan? Kan kita sama-sama istrinya Mas Yoga. Ya, jelas saja berbeda. Aku istri sahnya Mas Yoga secara hukum dan agama. Sedangkan kamu cuma istri siri, yang tidak terlalu penting. Sudah Riana, Mas nggak mau dengar kalian bertengkar lagi. Ingat peringatan Mas Riana. Aku benci kamu Mas. Aku menutup pintu mobil dengan sangat keras. Duduk menghadap ke depan. Rasanya netraku memanas. Aku tak mampu menahan tangis. Aku benci perlakuan suamiku. Seharusnya dia hanya menemaniku saja sekarang. Untuk pertama kali dia akan menemaniku periksa kandungan. Tapi malah mengajak perempuan menyebalkan itu. Rasanya aku tak kuat menahan emosi. Tapi aku sedikit takut akan ancaman Mas Yoga. Aku takut dia bertindak nekat karena aku selalu bertengkar dengan perempuan itu. Akhirnya aku hanya diam sepanjang jalan. Sesekali kulihat ke belakang melalui kaca spion, perempuan itu duduk dengan manis tanpa merasa bersalah sedikitpun. Aku benci melihatnya. Saat mobil Mas Yoga berhenti di klinik kandungan, aku turun dengan enggan. Rasanya malu sekali diperlakukan seperti ini. Karena Mas Yoga sudah membuat janji, jadi kami tidak terlalu lama menunggu. Suster memanggil nama suamiku, kami sontak berdiri. Masuk ke ruang pemeriksaan. Bertiga, jalan beriringan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh suster, yang menatap aneh pada kami. Baik, Pak Yoga, kita periksa dulu. Yang mana yang akan saya periksa? Keduanya dokter, mereka istriku. Dan sama-sama hamil keduanya. Beruntung sekali Pak Yoga, punya istri dua hamil pula keduanya. Dokter tersenyum menatap aku dan perempuan itu. Rasanya malu sekali. Suster yang tadi memanggil nama suamiku, terlihat mengulum senyum. Mereka pasti mentertawakan kami. Ingin rasanya keluar berlari untuk menyembunyikan mukaku. Tapi perempuan itu masih bisa tersenyum bahagia, dasar tidak punya malu. Baik, siapa yang duluan saya periksa Pak? Riana, kamu duluan yang periksa. Aku berdiri dari tempat duduk, dokter suster memeriksa tekanan darah, kemudian menimbang badan. Setelah itu menyuruhku berbaring di atas tempat tidur pemeriksaan. Dokter mulai memeriksa kandunganku, aku berharap semuanya baik-baik saja. Setelah memeriksa perutku, dokter mempersilahkan untuk duduk kembali. Dari hitungan tanggal terakhir Ibu Riana haid, berarti sekarang sudah masuk 10 minggu. Saya akan resepkan obat untuk penguat kandungan ibu dan beberapa vitamin. Harus diminum sesuai aturan agar kandungan ibu tidak bermasalah nantinya. Dan satu lagi, perbanyak istirahat, jangan stres dan hindari pekerjaan yang berat. Baik, dokter. Aku sedikit lega mendengar ucapan dokter. Sekarang, ibu yang satunya. Siapa namanya Pak? Rindu namanya dokter, ayo Rindu. Sekarang giliranmu. Perempuan itu lalu mulai diperiksa. Aku rasanya enggan sekali melihat perempuan itu diperiksa, tapi mau bagaimana lagi. Dari hasil pemeriksaan, sesuai dengan tanggal haid terakhir ibu. Sekarang sudah masuk minggu ke-15. Pada pemeriksaan selanjutnya kita akan bisa mendengar detak jantungnya. Sekarang saya akan resepkan obat dan beberapa vitamin. Terima kasih, dokter. Perempuan itu ternyata umur kandungannya lebih tua dariku. Berarti dia yang akan duluan melahirkan. Kesal sekali membayangkan anak pertama Mas Yoga berasal dari rahim perempuan itu. Setelah pemeriksaan selesai, kami segera menaiki mobil. Sebelum pulang, kita makan siang dulu ya. Mas harus masuk kantor lagi. Jadi nggak akan sempat buat makan nantinya. Baik Mas, aku juga lapar, perempuan itu menjawab dengan suara yang dibuat semanja mungkin. Dasar perempuan pencari perhatian. Kami makan di sebuah restoran, menuju ke arah rumahku. Nanti, antar aku duluan ya Mas. Aku meminta itu karena muak melihat tampang perempuan itu. Baik sayang, kamu yang akan Mas antar duluan. Temenin aku ke swalayan bentar ya Mas. Ada yang ingin aku beli, perempuan itu malah minta diantar belanja.
Gak sadar apa, suamiku harus secepatnya balik ke kantor. Gak bisa, Rindu. Mas harus langsung ke kantor. Takut telat nanti. Syukurin, emang enak ditolak Mas Yoga. Aku suka melihat tampangnya yang berubah cemberut karena penolakan suamiku. Jadi orang jangan suka nyusahin. Kalau perlu sesuatu cari sendiri. Aku menatapnya sambil mengejek. Emang enak, Bak, kenapa sih selalu cari gara-gara? Wajar dong aku minta ditemenin suami sendiri. Tapi kamu nggak tahu waktu, sudah jelas Mas Yoga mau ke kantor. Malah minta ditemenin belanja. Jangan berlagak manja, nggak ada yang manjain kamu di sini. Mas, Mbak Riana selalu ngomong kasar sama aku nggak suka Mas. Dia malah ngadu sama Mas Yoga. Kamu juga yang salah, nggak tahu tempat. Ya sudah kamu saja Riana yang temenin Rindu belanja. Aku Mas, malas, ogah. Mending aku di rumah daripada pergi sama perempuan ini. Tentu saja aku menolak permintaan Mas Yoga, siapa juga yang sudi lama-lama berdekatan dengan perempuan jahat ini. Mas Yoga langsung mengantarkan aku ke rumah, setelah itu dia pergi ke rumah Rindu. Aku segera masuk, membawa obat yang dokter resepkan tadi. Aku capek, ingin istirahat. Sekarang hari Sabtu, Mas Yoga libur kerja. Seharian ini dia akan di rumah nemenin aku. Dan besok juga. Rasanya senang sekali akhirnya bisa berduaan dengan suamiku. Tapi, lagi asik ngobrol, kami dikejutkan dengan deringan handphone Mas Yoga. Perempuan itu yang nelpon. Pengen sekali rasanya mematikan teleponnya. Tapi keburu diangkat Mas Yoga. Ada apa Rindu? Terlihat Mas Yoga bicara dengan perempuan itu. Aku tak tahu apa obrolan mereka. Saat selesai menelpon, Mas Yoga bilang sesuatu padaku. Mas ke rumah Rindu sebentar. Gasnya kosong. Dia nggak tahu cara gantinya. Sebentar saja iya. Masa cuma masalah sepele seperti itu harus Mas juga yang mengerjakan. Biar aku yang kesana. Dia berlagak bodoh atau sedang mencari perhatian Mas. Sudah tahu sekarang giliran Mas di sini, tapi tetap saja dia mengganggu, aku sangat membencinya. Ingin sekali rasanya kembali menghajarnya. Sudahlah, sayang, Mas hanya sebentar di sana. Setelah itu Mas akan ke sini secepatnya. Tidak bisa Mas, aku ikut, atau kamu tidak boleh ke sana. Baiklah. Tapi kamu harus janji jangan cari masalah dengan Rindu, ingat itu. Baiklah, kami memasuki rumah perempuan itu, dia sudah menunggu. Sudah kuduga, dia pasti mencari alasan untuk menyuruh suamiku datang. Saat kami datang, dia hanya memakai baju tidur tipis yang sangat transparan. Memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dia kaget, melihat aku juga datang ke sana. Tampangnya yang tadinya ceria seketika cemberut melihatku.